wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal masjid, Masjid Nurul Hikmah li Muhammadiyah Bumi Ayu Malang Jawa Asyrakiyah. Fi hadhihi munasabatin mubarakah yatasarrafu bi ilqati tawjihat wal irsadat wal nasihat fadilatul ustaz khairul huda. Nastafi hadzal hafal bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaihi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pangapunten niku wau macet di tengah jalan. Jadi sudah hampir selesai terus lupa. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Tentunya banyak kenangan yang telah kita lewati bersama-sama. Mulai dari awal kita melaksanakan ibadah siang Ramadan sampai seperti hari ini. Insya Allah potret ketakwaan itu bisa kita peroleh di bulan suci Ramadan ini. Setiap hari, setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa di sepertiga malam yang awal atau di sepertiga malam yang kedua jam 11 atas, atau di sepertiga malam yang akhir jam 2. Kita juga bisa untuk tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran. Alhamdulillah di sini adik-adik yang perempuan, Mas Zidan, Mas Rafi dan kawan-kawan sudah kan yang mungkin tiap hari kita laksanakan. Kita pun juga menjaga lisan kita, lidah kita, hati kita dari perkara-perkara, dari hal-hal yang mungkin tidak semestinya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kalau kita berharap sepanjang tahun itu seperti bulan suci Ramadan. Kalau hari-hari biasa setelah sholat isya itu sepi, paling ya ada 1-2 semopi, ngobrol jagung, yang lainnya ya sudah jarang tidur. Kalau Ramadan tidak, ada tarawih paling tidak sampai selesai nanti jam 8. Belum tadarusnya sampai mungkin di jam 10 dan sebagainya. Kadang jam 11 pun masih sayup-sayup kita dengar dilanggar di musola, ada yang ngaji, ada yang tadarus. Nanti jam 1:30, jam 2 sudah rame, rutak-rutik di dapur, ibu-ibu masak. Besok paginya sholat subuh di masjid langgar musola, dan terus, dan setiap hari kita puasa Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, tadarus kita, siam kita, infak kita, sedekah kita, semuanya dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita dalam hidup itu mesti naik turun. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya pula kita di bawah.
Ada saatnya kita itu penuh dengan kelebihan. Ada saatnya kita itu mungkin sedang merasakan kekurangan, kesedihan dan sebagainya. Bagikan siang, ada juga malam. Mungkin yang sepuh-sepuh mungkin paham lika-liku kehidupan apaan, mungkin Burhan paham lah. Kadang-kadang yo mangani nasi padang, kadang-kadang yo sate gulai, kadang-kadang yo beras entek, kurang duit, wayahe bayar SPP. Pernah ngoten nggih? Pernah. Jadi hidup itu tidak selamanya indah. Mesti kita semuanya berdoa berharap enak terus, tapi tidak mungkin. Ada saatnya kita di atas, kita syukuri. Tapi pada saat yang kita di bawah, kita harus bersabar. Karena itulah semuanya Allah pergilirkan. Agar apa? Agar kita itu bisa menjaga hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun demikian, ketika kita sudah tahu kalau semuanya itu akan naik turun, akan dipergilirkan, enek ora enake, tetap kita harus berusaha. Tidak boleh kita itu putus asa. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu tidak akan merubah nasib kita kalau tidak kita sendiri yang merubahnya. Jirike rezeki ki wis ditentukan masing-masing, betul. Tapi kalau kita orangnya bergawe, ora mungkin saka langit jatuh beras, jatuh 50.000, 100.000. Ya kalau di Pak Mul ditingkat dilempar uangnya mungkin diturun ya. Tapi kalau hari-hari biasa kayaknya ya nggak pernah ada hujan duit itu muter-muter. Ya harus berusaha. Termasuk mungkin kita ingin anak-anak kita lebih bagus dari kita orang tuanya. Kita ingin putra putri kita lebih maju dari kita. Mungkin bapak ibu yo petani utun, wis ngomongin ngene iki, tapi kita ingin masa depan putra putri kita lebih bagus dibandingkan kita. Beberapa kali saya itu menyarankan anak itu adalah amanah kita orang tua, dan anak cucu itu adalah amanah orang tuanya. Andaikan kita bisa mendidik anak-anak kita seperti Nabi, seperti para sahabat, para ulama Rasulullah, dididik sendiri. Kita ingin seperti apa anak kita tentukan oleh diri kita. Itu bagus. Tapi andaikan kita itu abot, waduh aku ilmu pas-pasan jurang di opo-opo kayak opo-opo. Kalau boleh saya usulkan, mari anak-anak kita, cucu-cucu kita carikan guru, kita carikan ustaz, kita carikan pondok pesantren untuk masa depan mereka. Kalau hanya mungkin kita didik sendiri dan kita mungkin pas-pasan, ya mungkin nanti tidak akan jauh daripada kita. Atau mungkin lebih banyak ilmu pendidikan umum, ya mungkin agamanya akan ketinggalan. Bahkan mungkin ada sebuah cerita dari Pak Habibie. Waktu dulu itu kan saat pinter-pinternya menungso Indonesia itu kan Pak Habibie ini, Profesor Dr. Engineering Burhanuddin Yusuf Habibie. Saya masih ingat orang yang punya engineering itu waktu itu hanya satu, Pak Habibie. Di masa sepuh beliau, setelah beliau pensiun dari presiden, ketika beliau sudah apa istilahnya, sudah menjelang sepuh beliau itu pernah ngisi kultum waktu itu di Kairo, di malam mahasiswa di Kairo. Jadi kata beliau itu, saudara-saudara, bapak ibu, saya itu sudah Allah berikan kelebihan dalam beberapa hal. Teknologi saya Allah berikan kelebihan itu misalnya. Saya untuk kehidupan duniawi saya itu sudah tidak kurang. Tapi sampai saya tua begini,
ternyata setelah saya pikir-pikir, ilmu agama itu ternyata lebih penting dibandingkan ilmu umum yang saya peroleh. Jadi Pak Habibie di masa sepuhnya itu lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mendekat kepada agama. Jadi beliau itu satu-satunya yang punya lisensi dari perusahaan Airbus Eropa, Jerman. Entah apa, sampai beliau sudah meninggal dunia pun masih digaji. Dan statement beliau itu ternyata ilmu agama itu tidak bisa dikalahkan oleh ilmu yang lain. Tetap ilmu agama itu penting. Oleh karena itu kita sangat menentukan sekali atas putra putri kita, mau dibawa kemana anak-anak kita, mari kita peduli dengan mereka. Ketika kita tidak peduli dengan anak-anak kita, khususnya masalah agama, ya nanti anak-anak kita akan ikut mekanisme pasar. Yang konco-koncone api, yang buka-buka api. Tapi kalau sebaliknya, konco-koncone mungkin bicaranya kurang sopan, bicaranya kurang santun, koncone meso-meso, takut. Kalau mungkin teman-temannya itu berpakaiannya bagus, berpakaiannya sopan, berpakaiannya dengan menunjukkan akhlak ketimuran, etika ketimuran, aman insya. Tapi kalau sebaliknya, konco-koncone kelambinya bukan karu-karuan, kelambi metetet-tetet dimbuai, kelambi adili ya dimbu, kita masih akan ketularan. Termasuk bahkan sampai orang tua itu berhak untuk menentukan jodoh dari putranya. Ini terutama bapak dan si mbah. Namanya itu wali mujbir, wali yang berhak untuk memaksa. Tapi sekarang sudah jarang. Kadang-kadang anak-anak kita itu, anak zaman sekarang itu kalau menikah itu yo pilihan itu. Pokoknya ganteng, glowing, banyak uangnya, pekerjaannya mapan, dicari yang seperti itu. Padahal referensi dalam Islam ketika kita menikahkan anak kita, mencarikan jodoh itu, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah annahu yaqul qala Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in. Manusia itu menikahkan atau dinikahi oleh 4 hal. Apa itu? Yang pertama, 5 liha, karena motivasi harta. Wali hasabiha atau wali nasabiha, karena perkara nasabnya. Wali jamaliha, perkorong gantenge ayune. Wali diniha, atau yang faktor keempat, karena faktor agamanya. Jadi menungso itu rata-rata dikarenakan 4 hal. Yang pertama, duit sugihe piye. Yang kedua, nasabnya, sapa bapak ibuke, sapa mbah-mbah. Li jamaliha, piye gantenge ayune. Walidiniha, atau sebab karena agamanya. Terus kata Rasulullah, fatfar bidzati taribatnya. Tapi pilihlah yang karena faktor agama, maka insya Allah kamu akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang putra putri kita itu golek bojo, golek pasangan itu yang lepas dari kontrol orang tua. Pokoknya ganteng, ayu, putih, glowing, rambutnya semampai, irungnya mancung, kulitnya putih, untungnya pas 32 untuk pasangan. Padahal kecantikan, kegantengan itu hanya ya sementara. Mungkin Pak Pakis dulu mungkin sangat gantengan dia wong yang nurul hikmah, tapi nanti kalau sudah 50, 60, 70 ya wis kewut-kewut ya hanya tinggal sisa mungkin ya. Ya betul nurut kemutrani. Jadi hanya sementara. Dulu itu kalau nggak salah secantik-cantiknya wanita itu mungkin Desi Ratnasari mungkin. Saya kira kalah sama yang lain.
kecantikan. Sementara paling dari 5 tahun, 10 tahun, belum kalau kena penyakit, kata sekolah yang kena bila palsi, itu sudah tidak bisa simetris senyumnya. Kan? Termasuk harta pun mungkin yang 10 tahun dia nang berujung di bumi alis ini sopo yang paling sugih. Apakah itu turun kepada anak-anaknya? Belum tentu. Pak Burhan mungkin saat berujung sopo yang paling sugih. Apakah sekarang turun kepada anaknya? Belum tentu. Kalau tidak ada patokan agama, habis. Atau nasab, keturunan Nimrod, keturunan raja, darah biru, darah hitam, darah kuning, darah hijau, darah nopo, tidak ada pengaruh. Yang pengaruh itu kata Rasulullah, wakar tidak din, yang bisa ambillah karena sebab faktor agama. Kalau orangnya bagus, orangnya sopan, orangnya itu santun, bicaranya dijaga, mulutnya dijaga, agamanya baik, wis dipek mantu wae. Meskipun rada ireng, mboten napa-napa. Rada pesek-pesek iki Pak Kais, gak apa-apa wis. Timbang dipek wong liya. Termasuknya rezeki itu bisa dicari. Belum tentu bapaknya sugih. Mungkin yang paham tadi sepuh-sepuh bapak. Belum tentu bapak sugih nurun anak itu mesti. Bisa jadi anaknya malah justru ngetek-ngetek. Belum sampai 7 bulan wis ngetek. Tapi kalau punya sikap yang baik, perilaku yang baik, etika yang sopan, bicaranya santun, dijaga, agamanya juga bagus, ya itulah mungkin yang bisa kita harapkan untuk mendampingi putra putri kita. Dan ternyata dalam Islam itu boleh dijodohkan antar teman atau ibu. Jadi misalnya Pak Supri bisanan kali Pak Burhan, betul apa-apa. Pak Aan mungkin bisanan kali Pak Ana, ya betul apa-apa. Gak kena anaknya kena putune. Saya beberapa tahun di sini saya lihat kan anak-anak pemuda Muhammadiyah, Remas, anak-anak NU gitu. Saya lihat putih-putih, ayu-ayu, ganteng-ganteng. Daripada di Pekong Liu kan dengan di PDB. Pak Faiz mungkin pisanan karo Pak Soleh, Jurapopo. Terserah. Mas Halim mungkin pisanan dengan Pak Buddha, tidak apa-apa. Daripada dengan orang lain yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya. Jadi tidak akan Allah ubah nasib suatu kaum sampai kita berusaha sendiri untuk merubah. Oleh karena itu, mari putra putri kita jaga dengan sebaik-baiknya. Putra putri kita siapkan untuk kuat menghadapi masanya nanti. Karena ujian untuk mereka tidak sama dengan ujian kita saat ini. Ujian zaman Bapak dulu tidak sama dengan sekarang. Dulu TV itu sudah menutup, TV itu wis paling senang. Ternyata sekarang TV sudah tidak dipakai. Dan ujian nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan ujian lagi. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengantarkan putra putri kita, cucu kita dengan sendiri, dengan kekuatan kita, dengan kesolehan kita, mari kita kawal mereka dengan sebaik-baiknya. Andaikan mungkin kita tidak bisa kawal sendiri, kita pasrahkan ke pondok pesantren yang kita nyaman untuk mereka, yang kita serap dengan mereka, kita pasrahkan kepada ustaz-ustazah, kita pasrahkan kepada orang soleh yang mungkin nanti bisa membantu kita mengantarkan putra putri kita untuk siap menghadapi masa depan mereka. Dan mudah-mudahan tatkala kita nanti meninggal dunia, putra putri kita masih mau mendoakan kita dalam sholat-sholat mereka. Karena sudah jarang anak-anak sebelum ada orang tuanya. Mari sholat kencing, si roda mending, si belum sholat. Kadang-kadang kami di kantor KUA itu, ketika mantan saya tanya, bisa ngaji atau tidak? Nggak bisa, Mas. Sholatnya belum membuatkan kata bulungnya, apa kata jambotnya sholatnya, kata bulungnya. Mirisan itu. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin anak kita tidak bisa ngaji, tidak mau sholat, dan kita tidak ingin anak kita nanti salah dalam menemukan pasangannya di masa-masa yang akan datang.
Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Monggo kita kawin. MC-nya pun kali-kali Kabur. pun kabur MC-nya. Tahu Pak.